Seri 7 Pedang Kayu Harum. Siluman Goa Tengkorak. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 2. Jalan itu makin buruk dan masuk ke bagian hutan yang makin lebat, makin gelap karena sinar matahari pagi tidak dapat menembus sepenuhnya. Tiba-tiba saja dua ekor kuda itu meringkik-ringkik dan kelihatan panik. Kuisiu cepat memegang kendali kuda erat-erat untuk menguasainya. Kuda, seperti juga binatang-binatang lain memiliki naluri yang sangat kuat. Kepekaan ini terdapat di dalam diri semua makhluk hidup, sebagai pelengkap bawaan. Namun sayang, oleh nafsu-nafsu dalam mengejar kesenangan, oleh kesenangan-kesenangan itu sendiri yang tak pernah memuaskan hati dan selalu terasa kurang, untuk memiliki kepekaan ini manusia telah merusak kepekaan diri sendiri lahir batin. Kesenangan untuk memenuhi nafsu keinginan, sebagian besar telah merusak kepekaan diri lahir batin dan hal ini tidak dipedulikan manusia. Makanan-makanan yang tidak baik bagi kesehatan badan pun dimakan saja karena terasa enak. Kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya merusak diri dilakukan saja karena enak dan menyenangkan. Hukum-hukum kesehatan lahir batin sering dilanggar demi memperoleh kepuasan nafsu keinginan. Tak mengherankan kalau manusia kehilangan kepekaan nalurinya. Badan dan batin menjadi bebal dan dungu, hanya menjadi alat pemuas nafsu belaka. Kuisiu masih belum curiga, hanya mengira bahwa hutan itu mungkin menakutkan dua ekor kudanya dan mungkin saja kudanya mencium bau binatang buas. Tentu saja dia tidak merasa takut, lalu dengan hati-hati dia mengendarai kereta itu dan menahan kendali untuk menguasai dua ekor kudanya. Mendadak kedua ekor kuda itu meringkik lagi, bahkan mereka mencoba mengangkat kaki depan. Kuisiu menarik kendali kuda dan tiba-tiba salah seekor di antara dua kuda itu mengeluarkan suara memekik kemudian roboh. Di lehernya menancap sebatang tombak sampai menembus dan kedua kuda itu tewas seketika, berkelojotan sebentar saja. Barulah Kuisiu terkejut dan dengan cekatan dia pun meloncat turun sambil mencabut pedangnya. Matanya menatap ke depan dan bulu tengkuknya meremang pada waktu dia melihat sesosok tubuh melangkah perlahan-lahan menghampirinya dari depan. Seorang laki-laki jangkung yang berpakaian jubah putih dengan gambar tengkorak darah pada dadanya, juga mukanya tertutup topeng tengkorak. Siluman Goa Tengkorak? Rasa takutnya lenyap sesudah dia membayangkan kematian 6 orang saudaranya. Dengan suara penuh dendam Kuisiu melangkah maju menyambut siluman itu sambil memutar pedangnya. Siluman keparat, sekarang aku akan mengadu nyawa denganmu. Dan Kuisiu segera menerjang ke depan, menyerang dengan pedangnya. Siluman itu mengeluarkan suara ketawa panjang dan langsung menyambut serangan itu dengan gerakan-gerakannya yang lincah dan aneh. Tetapi Kuisiu yang sedang dikuasai dendam dan kemarahan juga terus menerjang dengan dahsyat dan mati-matian. Sementara itu, Chia Liong dan Chia Ling yang berada di dalam kereta, terkejut ketika kereta berhenti dan kuda meringkik-ringkik. Mereka membuka tirai dan melihat ke depan. Melihat Kuisiu berkelahi dengan seorang berjubah putih yang mukanya menakutkan, Chia Ling menangis. Akan tetapi Chia Liong merangkulnya dan mendekap mulut adiknya. Diam, jangan menangis. Kita harus pergi dari sini, bisik anak laki-laki itu dan mereka berdua lalu diam-diam keluar dari dalam kereta itu, berindap-indap mereka menyelinap ke belakang sambil memandang ke arah Kuisiu yang masih berkelahi dan didesak hebat oleh orang bertopeng tengkorak. Kuisiu melawan mati-matian, akan tetapi siluman itu sungguh sangat lihai, terlalu lihai baginya. Terlebih lagi karena semua serangannya agaknya telah dikenal baik oleh lawan sehingga lawan ini dapat menghindarkan semua serangannya itu dengan amat mudahnya dan balasan serangan lawan itu membuat Kuisiu terdesak dan kewalahan. Bagaimanapun juga, pendekar yang merasa dendam, marah serta penasaran ini terus mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaganya untuk melawan dengan tekad bulat melawan sampai mati. Sementara itu, di lain bagian dari hutan itu, hanya 2-3 li dari tempat itu, terdapat dua orang yang sedang berburu kelinci dengan naik kuda. Mereka berdua itu nampak gembira sekali, berburu kelinci sambil bersenda gurau dengan sikap amat mesra. Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis, dan melihat sikap mereka, senyum mereka, pandang mata dan kata-kata mereka, dapat diketahui bahwa mereka adalah sepasang orang muda yang saling mencinta. Dan mereka adalah pasangan yang amat setimpal. Yang pria masih muda, antara 21 atau 22 tahun, berwajah amat tampan, ganteng dan gagah, pakaiannya rapi, indah mewah. Biarpun dia bukan seorang pesolek, akan tetapi mukanya terawat baik-baik tanpa ia merias muka, sisiran rambutnya rapi, gelung rambutnya dihias oleh hiasan rambut terbuat dari batu kemala,
Pakaiannya terbuat daripada sutera halus, sepatunya masih baru. Pendek kata, dia seorang pemuda yang sangat ganteng dan gagah. Pantasnya seorang pemuda terpelajar yang kaya, dan melihat cara dia menunggang kuda mengejar kelinci, dapat pula diketahui bahwa dia adalah seorang ahli menunggang kuda. Seorang pemuda yang akan membuat setiap orang gadis yang bersua dengannya pasti menengok sampai beberapa kali dengan pandang mata kagum. Adapun temannya yang gadis juga merupakan seorang wanita pilihan. Usianya sebaya dengan pemuda itu, wajahnya sungguh amat cantik jelita dan gagah perkasa dengan raut muka sempurna, dengan kulit halus kemerahan tanda sehat, dengan sepasang mata yang indah berkilauan seperti mata burung hong keramat, senyumnya yang semanis madu dan suaranya yang bening merdu. Gadis ini juga memakai pakaian sutera halus yang indah. Gerakannya ketika mengejar kelinci juga sangat cekatan dan gagah. Seorang gadis yang cantik jelita dan gagah pula. Sungguh merupakan pasangan yang amat setimpal dan seimbang. Kalau saja orang mengenal siapa kedua orang muda ini, dia tentu tak akan heran melihat kegagahan mereka dan mungkin orang itu akan memandang kagum atau juga mungkin lari menyembunyikan diri. Pemuda yang bertubuh tegap sedang dan berwajah tampan ini bukan lain adalah seorang pendekar yang dahulu namanya pernah menggemparkan kota raja, bahkan pernah menggegerkan seluruh dunia persilatan. Dia adalah pendekar sadis. Dia adalah seorang pemuda yang berdarah bangsawan, karena ayah kandungnya adalah seorang pangeran. Pendekar sadis ini bernama Cheng Tianxin, putra dari mendiang Pangeran Cheng Han Ho. Ayahnya adalah putra kandung dari mendiang Kaisar Cheng Tung dan ibunya adalah putri Hamila istri Raja Sabutai. Ayahnya itu, selain pangeran, juga terkenal sebagai seorang ahli silat yang dulu pernah menggegerkan dunia persilatan dengan usahanya untuk menjadi jagoan nomor 1 di dunia. Yang sudah mengenal pendekar sadis tentu telah mengetahui bahwa dalam hal ilmu silat Cheng Tianxin si pendekar sadis ini tidak kalah lihai dibandingkan mendiang ayahnya. Semenjak kecil dia telah digembleng oleh ayah kandungnya sendiri, bahkan kemudian dia digembleng oleh ketua Qin Ling Pai, mewarisi ilmu silat yang hebat dari Qin Ling Pai. Bukan hanya itu, dia malah mewarisi pula ilmu-ilmu mukjizat dari pendekar-pendekar sakti yang masih keluarga dari Qin Ling Pai, yaitu dari pendekar sakti Yap Kun Liong bersama istrinya, yaitu Chia Giokeng. Kakek dan nenek ini menurunkan ilmu mereka kepadanya. Juga pendekar lembah naga berkenan menurunkan ilmu-ilmu mukjizat kepadanya. Di samping semua itu, dia masih mewarisi ilmu-ilmu peninggalan ayahnya, ilmu-ilmu aneh peninggalan Bu Beng Hut Chow. Pendek kata, Cheng Tianxin adalah seorang pemuda gemblengan yang sukar dicari tandingannya untuk masa itu. Temannya itu, Dara yang cantik jelita dan gagah itu, bukan seorang wanita sembarangan pula. Jauh daripada itu. Dara ini bahkan memiliki tingkat yang tidak jauh bedanya dengan pendekar sadis Cheng Tianxin. Wanita ini bernama Toan Kim Hong, juga berdarah bangsawan karena dia adalah putri kandung dari mendiang Pangeran Toan Suong, seorang pangeran pemberontak yang memiliki ilmu silat yang tinggi, dan ibunya adalah seorang wanita yang telah mewarisi ilmu peninggalan Menteri Sakti Tehu, yang bernama Ouyang Chi. Dengan ilmu kepandaian yang tinggi warisan dari ayah bundanya, Toan Kim Hong pernah menjagoi dunia selatan, bahkan dengan menyamar sebagai seorang nenek tua, gadis ini menaklukkan semua tokoh Kang Ou dan Liok Lim. Kemudian sebagai seorang nenek tua dia diangkat dan diakui oleh semua tokoh dunia persilatan sebagai seorang datuk selatan yang disebut Lamsin, Malaikat Selatan. Ilmu silatnya amat hebat dan ketika dia untuk pertama kalinya bertemu dengan pendekar sadis, mereka mengadu ilmu dan terjadi pertandingan yang luar biasa hebatnya. Hanya dengan amat susah payah sajalah pendekar sadis mampu mengalahkan nenek itu yang kemudian menanggalkan penyamarannya dan berubah menjadi seorang Dara yang amat cantik jelita. Karena sumpahnya bahwa dia akan menyerahkan dirinya kepada pria yang mampu mengalahkannya, juga karena merasa saling tertarik, Kim Hong lalu menyerahkan diri kepada Tianxin. Semenjak itu keduanya lalu hidup bersama, merantau kemana-mana, dan hidup sebagai suami istri tanpa pernikahan yang sah. Keduanya memang tak mau saling mengikat, akan tetapi di dalam hati mereka terdapat ikatan cinta kasih yang amat mendalam. Dua orang ini pernah ditentang oleh para pendekar, bahkan oleh keluarga Qin Ling Pai karena sepak terjang Tianxin yang dulu terkenal sebagai pendekar sadis. Sepak terjangnya dianggap terlalu kejam sehingga para pendekar menentangnya. Karena kemudian berhadapan dengan keluarga Qin Ling Pai, terutama sekali dengan ayah angkatnya, yaitu pendekar lembah naga Chia Sin Liong, maka Tianxin mengalah dan tak berani melawan.
Akhirnya dia beserta kekasihnya diampuni dan dia pun berjanji akan membuang jauh-jauh sifatnya yang kejam terhadap para penjahat itu. Mereka berdua lalu pergi ke tempat yang terasing, yaitu di Pulau Teratai Merah. Tempat ini adalah tempat di mana dahulu mendiang Pangeran Toan Suong, ayah kandung Kim Hong, hidup bersama anak istrinya ketika dia masih menjadi buronan pemerintah karena sikapnya yang suka memberontak dan menentang kaisar. Demikianlah perkenalan kita secara singkat dengan sepasang muda-mudi yang hebat ini. Di waktu-waktu tertentu kedua orang ini seringkali pergi meninggalkan pulau mereka dan melakukan perjalanan di daratan besar, merantau dan melakukan petualangan bersama, menikmati hidup dan bersama-sama menghadapi segala peristiwa dengan sikap sebagai sepasang pendekar yang selalu menentang kejahatan. Pada hari itu, kebetulan sekali mereka yang hendak melakukan perjalanan pesiar ke kota Taigoan, pada waktu melewati hutan itu timbul kegembiraan mereka untuk menangkap kelinci ketika mereka melihat beberapa ekor kelinci yang gemuk dan sehat. "Lihat kelinci di sana itu!" Mula-mula Kim Hong berseru sambil menunjuk ke depan dan mereka melihat seekor kelinci putih yang muda dan gemuk muncul dari semak-semak. "Gemuknya! Ih, basah mulutku membayangkan dagingnya dipanggang. Tentu lezat dan sedap." Tianxin tertawa. Mendengar suara tawa yang tak wajar itu, Kim Hong yang sudah menghentikan kudanya segera menengok lalu memandang wajah kekasihnya dengan sinar mata menyelidik dan menuntut. "Kenapa kau ketawa seperti itu? Mentertawakan aku?" Tianxin tertawa semakin geli. Kim Hong, membayangkan dagingnya yang putih mulus dipanggang, menimbulkan selera seperti jika membayangkan tubuhmu, seperti ada persamaannya membayangkan antara kalian berdua. Tar! Pecut kuda di tangan Kim Hong meledak di dekat kepala kuda yang ditunggangi Tianxin, membuat kuda itu meringkik kaget lantas mengangkat kedua kaki depan tinggi-tinggi. Kalau bukan pendekar sadis yang berada pada punggungnya, tentu gerakan tiba-tiba ini akan membuat penunggangnya terlempar dari atas punggung kuda. "Porno kau! Cabul kau!" Kim Hong memaki akan tetapi Tianxin hanya tertawa. Mereka lalu berlomba untuk berburu kelinci. Yang dapat lebih dulu bagian makan, yang lain bagian membersihkan dan memanggang dagingnya, kata Kim Hong. Akan tetapi sambil berkata demikian, kudanya telah meloncat ke depan dan dia pun segera mengejar seekor kelinci putih yang berlari-larian ketakutan setengah mati akibat dikejar kuda besar. Tianxin tertawa dan tidak mau kalah. Lalu dia pun membedal kudanya mengejar kelinci. Mereka berdua adalah orang-orang yang mempunyai kepandaian silat tinggi, malah dapat dinamakan orang-orang sakti, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu mereka kadang kala bersikap seperti kanak-kanak. Namun mereka bersikap jujur sekali. Kalau mereka menghendaki, dengan sekali gerakan tangan saja, tentu mereka akan merobohkan seekor kelinci. Akan tetapi pikiran ini sama sekali jauh meninggalkan benak mereka yang sedang bergembira dan bergurau itu sebab mereka kini sungguh-sungguh mempergunakan kelincahan kuda mereka untuk berburu kelinci dan berlomba secara wajar dan jujur, sama sekali tak berniat untuk menggunakan ilmu kepandaian mereka. Justru disinilah letak kegembiraannya. Menggunakan kelincahan kuda saja untuk berburu kelinci tanpa mengandalkan senjata ataupun kepandaian, sungguh bukan merupakan hal yang mudah. Kelinci-kelinci itu terlampau gesit untuk kuda yang bertubuh besar, lagi pula beberapa kali kelinci-kelinci itu menyelinap kemudian lenyap di dalam semak-semak atau lenyap di dalam lubang. Mereka tertawa-tawa, berebut hendak menangkap kelinci sampai mereka tidak tahu kemana kuda mereka menuju. Mendadak mereka mendengar suara anak menahan tangis. Keduanya terkejut, menghentikan kuda mereka dan melihat ke depan. Di situ, seorang anak laki-laki sedang merangkul seorang anak perempuan dan berusaha mendekap mulut anak perempuan itu agar jangan menjerit atau terisak. Akan tetapi, dua pasang mata mereka itu menatap kepada dua orang penunggang kuda dengan terbelalak dan penuh rasa takut. Mereka itu adalah Chia Liong dan Chia Ling, dua orang anak yang melarikan diri dari dalam kereta yang dihadang oleh siluman itu. Pada saat mereka tiba di situ dan mendengar suara dua orang penunggang kuda yang tertawa-tawa sambil mengejar-ngejar kelinci, kemudian melihat mereka muncul, dua orang anak itu menjadi ketakutan, mengira bahwa yang muncul itu tentulah orang-orang jahat pula. Chia Ling sudah hampir menjerit dan menangis, akan tetapi mulutnya didekap oleh kakaknya dan kini mereka berdiri terbelalak memandang kepada dua orang penunggang kuda itu dengan ketakutan. Melihat dua orang anak kecil yang ketakutan di dalam hutan ini, dengan sekali melompat Kim Hong sudah berada di depan mereka.
Loncatannya itu memang amat luar biasa dan akan membuat seorang ahli silat atau seorang ahli ginkang melongo dan kagum disertai ketakjuban. Tidak mudah meloncat dari atas punggung kuda seperti itu, tanpa membuat kuda itu terkejut, lantas di udara membuat poksai, salto, sampai 2 kali dan tahu-tahu meluncur turun di dekat 2 orang anak itu. Seperti seekor burung terbang saja. Dan memang ini adalah salah satu di antara keistimewaan gadis itu, yakni ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang sangat hebat. Kim Hong sudah berjongkok di depan 2 orang anak itu, tersenyum dan memandang manis agar mereka tidak menjadi ketakutan. Siapakah kalian adik-adik kecil ini? Dan mengapa berdua saja di dalam hutan dan kelihatan ketakutan? Jangan takut kepadaku, aku akan menolong kalian. Dalam keadaan seperti itu, batin anak-anak kecil lebih peka daripada orang tua. Xia Ling memandang wajah yang cantik itu, kemudian tiba-tiba merangkul dan menangis di atas pundak Kim Hong yang lalu memondongnya. Ceritakan, apa yang sudah terjadi? Kami akan menolongmu. Kata Tianxin yang juga sudah turun dari atas kudanya dan menghampiri 2 orang anak itu. Agaknya Xia Liong juga sudah bisa mempercayai kedua orang ini yang sama sekali tidak kelihatan seperti orang-orang jahat. Ayah kami dibunuh siluman. Apa? Tianxin terkejut sekali dan berseru keras, membuat Xia Liong terkejut. Kim Hong mengerutkan alisnya dan merengut. Kasarmu ini, celanya dan dia pun segera mendekati anak laki-laki itu. Mengapa ayahmu dibunuh siluman dan di mana? Ceritakan, jangan takut. Kami akan melawan siluman itu, katanya. Ayah kami dibunuh malam tadi, dan ibu kami diculik siluman. Kim Hong juga terkejut. Dan bagaimana kalian bisa berada di sini? Kami dibawa lari oleh Paman Kuisiu dengan naik kereta. Akan tetapi di tengah jalan, siluman itu menghadang dan sekarang sedang berkelahi dengan Paman Kuisiu, dan kami melarikan diri. Di mana pamanmu itu sekarang? Tianxin bertanya. Di sana. Xia Liong menuding ke belakang. Kim Hong, bawa mereka, aku akan ke sana. Belum habis kata-katanya, orangnya sudah lenyap ketika Tianxin melompat dan tubuhnya berkelebat lenyap. Kim Hong menuntun 2 ekor kuda kemudian mendudukan 2 orang anak itu di atas punggung kuda, lalu dia pun menyusul ke arah larinya Tianxin. Ketika Kim Hong tiba di tempat perkelahian itu, dia melihat Tianxin sedang berjongkok di dekat sesosok tubuh yang nampaknya sudah menjadi mayat. Tianxin sedang berusaha membuat orang yang belum tewas benar itu agar memperoleh kekuatan dengan jalan menotok sana-sini. Ia pun menurunkan 2 orang anak itu dan cepat menghampiri. Paman Kui. Dan 2 orang anak itu menangis. Maka mengertilah Tianxin dan Kim Hong bahwa korban ini adalah paman yang sudah melarikan 2 orang anak itu, agaknya hendak menyelamatkan mereka dan melarikan diri dari bahaya, namun tetap saja bahaya maut itu datang menjemput. Akhirnya usaha Tianxin berhasil. Orang yang dadanya terluka oleh tusukan pedangnya sendiri dan pelipisnya retak karena pukulan itu mulai menggerakkan mata serta bibirnya, kemudian dia mengeluh panjang, lalu terdengar suaranya berbisik lemah. Siluman gua, tengkorak, tewas semua. Susio. Kuisiu tidak mampu melanjutkan kata-katanya karena lehernya terkulai dan nyawanya melayang. Paman. 2 orang anak itu yang dapat menduga apa yang telah terjadi, menangis. Akan tetapi Kim Hong berhasil membujuk dan menghibur mereka, membawa mereka ke dalam kereta. Kemudian wanita perkasa ini membantu Tianxin untuk mengubur jenazah Kuisiu di dalam hutan itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mereka berdua maklum bahwa di belakang semua ini tentu terdapat rahasia, dan mereka dapat merasakan bahaya maut mengancam 2 orang anak itu. Oleh karena itulah maka mereka tidak mau ribut-ribut, melainkan dengan diam-diam mengubur jenazah Kuisiu dan mengambil keputusan untuk menyelidiki urusan ini, dan selain menghukum penjahat-penjahatnya, juga berusaha menolong ibu anak-anak itu yang katanya diculik, siluman. Apalagi mereka mendengar pesan terakhir paman 2 orang anak itu tentang siluman Goa Tengkorak. Mereka belum pernah mendengar nama ini, namun mudah diduga bahwa tentu penjahat-penjahat itulah yang memakai nama siluman Goa Tengkorak. Sesudah selesai mengubur jenazah itu secara sederhana, mereka lantas menghampiri Xia Liong dan Xia Ling yang masih terisak-isak dan nampak bingung. Anak-anak, janganlah kalian khawatir. Kami akan mencari ibu kalian dan kami juga akan melindungi kalian.
Sebaiknya sekarang ceritakan semuanya agar kami tahu kemana kami harus mencari ibumu itu. Kata Kim Hong dengan suara membujuk. Sebaiknya katakan dahulu, siapakah nama kalian dan siapa ayah kalian? Tian Xin ikut bertanya sambil mengelus-elus rambut kepala Chia Ling. Chia Liong mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Nama saya Chia Liong dan adik saya ini Chia Ling. Ayah kami bernama Chia Kok Heng. Syekh Chia. Tian Xin membelalak dan di dalam hatinya timbul perasaan mesra terhadap mereka. Hal ini tidak mengherankan. Nama keturunan Chia merupakan nama keturunan yang amat dekat dalam hatinya. Orang-orang Syekh Chia dari keluarga Chia, yaitu keluarga Chia Sin Liong pendekar lembah naga merupakan orang-orang yang paling dicintainya di dalam dunia semenjak dia masih kecil. Oleh karena itu, begitu mendengar bahwa dua orang anak ini pun Syekh Chia, maka timbul perasaan mesra terhadap mereka, walaupun dia tahu bahwa belum tentu persamaan Syekh itu menunjukkan bahwa mereka berdua masih keluarga dekat dengan pendekar lembah naga. Apa yang dirasakan oleh pendekar sadis Cheng Tianxin ini juga dirasakan oleh kebanyakan dari kita. Hal ini timbul karena pengembangan dari si aku. Pementingan diri atau perhatian yang dipusatkan terhadap si aku inilah yang menimbulkan rasa suka tidak suka. Si aku tidak hanya terbatas pada pribadi belaka, melainkan dapat berkembang dan meluas menjadi keluargaku, milikku, sahabatku, golonganku, bangsaku, agamaku dan sebagainya. Jadi, sesungguhnya si akulah yang dipentingkan atau apapun juga yang menguntungkan atau merugikan aku. Kedua orang anak kecil itu pun sudah mempunyai arti yang lain bagi Tianxin begitu dia mengetahui bahwa mereka itu bermarga Chia. Tentu sikap dan perlakuannya akan jauh berbeda andai kata mereka itu tidak bermarga Chia. Di sini telah timbul penilaian yang membedakan, timbul pilih kasih, timbul ketidakadilan. Dan segala sesuatu yang bersumber kepada pementingan si aku, baik aku sebagai diri pribadi maupun aku yang telah berkembang, sudah pasti menimbulkan konflik dengan akunya orang lain pula. Biarpun dia sendiri tidak mengetahui dengan jelas duduk persoalannya, namun Chia Liong bisa menceritakan dengan cukup jelas bahwa ayahnya menerima ancaman gambar dari siluman goa tengkorak di dinding luar rumah mereka, kemudian ayahnya dan 5 orang sahabat ayahnya tewas akibat penyerbuan siluman itu. Betapa kemudian mereka dibawa lari oleh Kuisiu akan tetapi di dalam hutan itu dihadang oleh siluman. Jadi tadi malam ibumu diculik penjahat? Tanya Kim Hong sambil mengerutkan alisnya. Sayang, anak ini tidak tahu mengapa penjahat yang disebut siluman goa tengkorak itu melakukan perbuatan yang demikian kejamnya. Kim Hong tidak tahu apakah dia sedang menghadapi peristiwa kejahatan biasa ataukah ada sebab-sebab permusuhan di antara si penjahat dan orang tua anak-anak ini. Ibu dan kami dibawa terbang oleh siluman ke atas genteng, dan kami berdua kemudian dilempar ke bawah, untunglah ada paman-paman yang menyelamatkan kami. Akan tetapi ibu dilarikan entah kemana. Kata Chia Liong. Anak ini pun menceritakan bahwa ayahnya dan 6 orang paman itu adalah 7 pendekar Taigoan. Kim Hong, sekarang kita harus membagi tugas. Kau bawalah mereka ini pergi dari sini, sebaiknya kau titipkan kepada keluarga yang boleh dipercaya di luar kota Taigoan saja. Aku sendiri akan mencoba untuk mencari jejak penjahat itu, siapa tahu dia belum pergi jauh. Kim Hong mengangguk. Baik, aku akan memakai kereta ini. Lalu di manakah kita akan bertemu dan kapan? Lewat tengah hari di tempat ini. Kita saling menanti sampai sore. Kim Hong mengangguk. 2 orang yang tadinya bersenda gurau seperti kanak-kanak itu kini sama sekali sudah merubah sikap. Mereka bicara singkat, bersungguh-sungguh dan agaknya hanya dengan gerak-gerik serta pandang mata saja, mereka telah mampu untuk saling mengerti. Memang, 2 orang yang saling mencinta ini selain perasaan cinta kasih yang mendalam satu sama lain, juga mempunyai pengertian yang mendalam pula, yang membuat mereka dapat bekerja sama dengan baik dan kadang-kadang bahkan mereka merasa seolah-olah mereka terdiri dari 2 badan namun satu perasaan. Kim Hong segera mengikat kudanya di belakang kereta, kemudian membawa 2 orang anak itu pergi meninggalkan hutan dan menuju ke kota Taigoan dengan maksud hendak mencari dusun di luar kota untuk memilih keluarga yang hendak dititipi 2 orang anak itu untuk sementara. Sedangkan Tianxin juga segera meloncat ke atas punggung kudanya dan mencari-cari jejak di sekeliling tempat itu. Kadang-kadang dia meloncat dari atas kudanya, memeriksa tanah dan rumput sehingga akhirnya dia menemukan jejak kaki, yaitu ujung sepatu yang menginjak tanah dan meninggalkan bekas atau jejak yang ringan sekali.
Dia tahu bahwa pemakai sepatu itu adalah seorang yang mempunyai ginkang yang amat tinggi, walaupun tidak sehebat ginkang yang dikuasai oleh Kim Hong, namun cukup jelas menyatakan bahwa orang ini merupakan lawan yang tangguh. Maka dia pun berhati-hati dan mulai mengikuti jejak itu. Sementara itu, Kim Hong sudah berhasil menemukan keluarga yang dianggapnya cukup dapat dipercaya untuk dititipi dua orang anak itu. Keluarga petani itu sendiri mempunyai seorang anak kecil berusia 5 tahun dan di dusun itu dia dianggap sebagai orang yang dihormati karena dia cukup pandai menulis dan terkenal sebagai orang yang jujur. Kim Hong memberinya uang, bahkan menyerahkan kereta berikut kudanya kepada petani itu dan menitipkan dua orang anak Syekh Chia untuk selama beberapa pekan lamanya. Jaga mereka baik-baik dan jangan biarkan mereka bermain-main terlalu jauh, sebaiknya bermain di dalam rumah saja. Sesudah urusanku ini selesai, aku akan datang menjemput mereka. Katanya dan kepada dua orang anak itu, Kim Hong berpesan agar mereka itu menutup mulut dan jangan menceritakan kepada siapa juga tentang urusan mereka. Aku akan mencari ibu kalian sampai dapat, demikian dia menjanjikan. Tentu saja dua orang anak itu merasa girang dan terhibur. Menanti merupakan pekerjaan yang paling mengesalkan hati dan juga melelahkan. Waktu rasanya berhenti berjalan atau berjalan juga dengan merayap perlahan seperti gerak maju seekor siput. Apalagi kalau di balik penantian itu terdapat urusan yang menggelisahkan hati seperti halnya Kim Hong ketika dia menanti kedatangan Tian Xin di dalam hutan, di tempat yang telah dijanjikan tadi. Kim Hong membiarkan kudanya makan rumput dan dia sendiri duduk di atas batu besar di pinggir jalan. Kadang-kadang pandang matanya ditujukan ke arah gundukan tanah yang menjadi kuburan Kuisio, seorang di antara 7 pendekar Taigoan. Berada seorang diri di dekat kuburan baru itu menimbulkan rasa kesepian yang mencekam, menimbulkan bayangan pikiran yang bukan-bukan. Orang yang dikubur itu adalah seorang pendekar, yang agaknya tewas dalam tugasnya sebagai seorang pendekar, dalam usahanya hendak menyelamatkan dua orang anak itu. Begitukah saat-saat terakhir seorang pendekar? Tewas di tempat sunyi, tanpa ada yang mengetahui, malah mungkin juga orang Syekh Kui ini meninggalkan keluarga yang masih belum tahu akan kematiannya. Betapa menyedihkan. Akan seperti itu juga kan nasibnya? Nasib Tian Xin? Betapa menyedihkan. Mendadak gadis itu menepuk mati seekor semut yang merayap dan menggigit punggung tangannya. Ah, mengapa tiba-tiba dia menjadi selemah itu? Kalau perlu, boleh saja mati seperti yang dialami oleh orang Syekh Kui itu. Kematian tak akan mungkin dapat dihindarkan oleh siapapun juga, soal kapan waktunya merupakan rahasia yang tidak terpecahkan dari manusia. Dan mati seperti yang dialami oleh orang Syekh Kui ini cukup terhormat. Mati sebagai seorang pendekar yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai pendekar, yaitu menolong orang lain, melindungi yang lemah tertindas dan menentang yang kuat menindas. Kalah atau menang dengan akibat mati atau hidup hanyalah akibat daripada perjuangan dan bukankah hidup ini perjuangan juga? Bukankah kematian mengelilingi kita setiap saat? Bukan kematian yang penting untuk direnungkan, melainkan cara dari kematian itu. Mati dalam kebenaran, mati sebagai seorang pendekar perkasa penentang kejahatan seperti yang dialami orang Syekh Kui itu adalah kematian yang patut dibanggakan dan dikagumi orang. Kematian itu sendiri bukanlah soal, melainkan suatu kewajaran. Akan tetapi dalam keadaan bagaimana seseorang mati, itulah yang paling penting. Andai kata yang menanti datangnya Tian Xin di tempat seperti itu bukan seorang wanita seperti Kim Hong, tentu hati wanita itu sudah menjadi kesal bukan main dan tentu akan marah-marah pada orang yang dinanti-nantinya. Akan tetapi Kim Hong bukanlah seorang wanita cengeng. Sama sekali bukan, bahkan sebaliknya daripada itu dia adalah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa yang biasa menggunakan akal budinya dan sama sekali tidak menuruti perasaannya dalam menghadapi urusan penting dan gawat. Maka, biarpun dia telah menanti sampai matahari condong ke barat dan Tian Xin belum juga muncul, dia sama sekali tak pernah mempunyai perasaan menyalahkan pemuda itu. Kepercayaannya terhadap Tian Xin sudah penuh dan tidak dapat diragukan lagi seperti juga kepercayaan pemuda itu terhadap dirinya. Dia merasa yakin bahwa kalau Tian Xin belum muncul, hal itu hanya berarti bahwa pemuda itu memang belum sempat datang, dan ini berarti bahwa kekasihnya itu telah menemukan sesuatu dalam penyelidikannya. Dan, meskipun kecil sekali kemungkinannya karena dia tahu dan mengenal benar orang macam apa adanya Tian Xin, mungkin saja terjadi bahwa kekasihnya itu mendapatkan halangan. Hal inilah yang dipikirkannya dan setelah hari mulai gelap, kekhawatiran mulai menyelubungi hatinya.
Satu-satunya jalan baginya hanya menyelidiki dan menyusul. Akan tetapi, menyelidiki jejak kaki kuda yang ditunggangi Tianxin tidak mungkin dilakukan di malam hari, maka tidak ada jalan baginya kecuali menanti sampai terlewatnya malam itu. Malam yang tidak menyedapkan hati. Malam sunyi sepi, di dekat kuburan baru, menanti kedatangan orang yang tidak kunjung muncul. Untunglah masih ada kudanya, setidaknya merupakan makhluk yang membuktikan adanya kehidupan yang dapat bergerak. Kim Hong membuat api unggun, mencoba untuk tidur akan tetapi bayangan tentang Tianxin tertimpa bencana menggoda pikirannya sehingga harapan satu-satunya hanyalah agar malam itu cepat berlalu dan dia dapat segera mulai menyusul kekasihnya. Malam seperti itu tentu menjadi malam yang sangat menyeramkan dan menakutkan bagi orang lain, apalagi bagi seorang wanita yang berada di tempat sunyi seorang diri saja. Orang mudah dihinggapi rasa takut di tempat sunyi. Apalagi di malam hari yang sangat gelap seperti itu, lebih-lebih pula kalau di sana terdapat sebuah kuburan yang baru siang tadi diisi jenazah yang mandi darah, pula kalau diketahui bahwa ada musuh yang sangat tangguh dan berbahaya yang mungkin saja mengancam diri. Namun, seorang pendekar seperti Toan Kim Hong sudah dapat mengatasi rasa takut ini. Seperti para pendekar lainnya, darah ini sudah maklum apa yang menimbulkan rasa takut, maka dia pun dapat meniadakan sebab timbulnya rasa takut ini. Setiap orang, biar yang tidak memiliki ilmu silat seperti Kim Hong, tidak mempunyai andalan untuk melindungi diri sebaiknya, bisa saja menjadi orang yang memiliki ketabahan dan ketenangan hati seperti Kim Hong. Yang perlu diselidiki adalah rasa takut itu sendiri. Apakah rasa takut itu? Dan dari mana timbulnya? Rasa takut tidak terpisah daripada batin, karena rasa takut adalah keadaan batin itu sendiri pada saat itu. Rasa takut timbul karena ingatan membayangkan sesuatu yang akan amat tidak menyenangkan diri. Rasa takut tak pernah terpisahkan dari bayangan yang diciptakan oleh pikiran yang seringkali mengingat-ingat hal-hal yang lalu dan membayangkan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa depan. Rasa takut sudah pasti merupakan pengintaian atau penjengukan ke masa depan yang dibayangkan itu, atau rasa takut itu tentu takut akan sesuatu yang tidak ada atau belum ada. Yang takut akan setan belum pernah melihat setan itu sendiri, rasa takutnya timbul akibat pikiran membayangkan kemungkinan munculnya setan. Demikian pula yang takut dengan bencana tentu belum tertimpa bencana itu, yang takut akan kematian tentu karena hal yang ditakutkan itu belum ada maka timbul bayangan-bayangan yang mengerikan. Orang yang tidak membayangkan setan tidak mungkin takut akan setan, yang tak pernah membayangkan kematian tak mungkin takut kematian dan sebagainya. Hal ini merupakan kenyataan yang dapat kita selidiki sendiri. Maka jelaslah bahwa rasa takut merupakan bayangan pikiran kita yang dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu, baik itu pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, kemudian pikiran menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang tak menguntungkan diri. Lantas timbullah rasa takut. Dan rasa takut ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagi hidup. Malah rasa takut ini membuat kita kehilangan kewaspadaan, segala tindakan kita terpengaruh olehnya. Biasanya kita menghadapi rasa takut sebagai sesuatu yang terpisah dari batin kita. Kita ingin menghindari rasa takut, maka muncullah hiburan-hiburan untuk melupakan hal-hal yang mendatangkan rasa takut itu. Akan tetapi hal ini hanyalah merupakan pelarian yang sia-sia belaka. Rasa takut akan setan umpamanya, tidak mungkin bisa lenyap hanya dengan melarikan diri dari rasa takut, dengan jalan menghiburnya, mencari kawan, pergi ke tempat-tempat ramai dan sebagainya. Lain waktu rasa takut itu akan muncul lagi setiap kali pikiran kita membayangkan tentang kengerian-kengerian bertemu setan. Mengapa tidak kita hadapi saja rasa takut itu? Kita amati saja kalau sewaktu-waktu rasa takut itu muncul dan ini merupakan sesuatu yang teramat menarik dan teramat berharga untuk diselami dan dihayati sendiri. Kalau rasa takut muncul, baik rasa takut akan setan, rasa takut akan bencana, malapetaka, maupun rasa takut akan kematian, kenapa kita tidak menghadapi rasa takut itu saja tanpa ingin melarikan diri darinya? Hadapi saja, amati saja penuh perhatian sehingga kita bisa melihat dengan sepenuhnya, dapat mengerti sepenuhnya, apa sesungguhnya rasa takut itu sehingga bukan kita yang menghindarkan diri dari rasa takut melainkan rasa takut itu sendiri yang lenyap dari lubuk hati kita. Kenapa kita tidak membebaskan diri dari rasa takut yang dapat menimbulkan berbagai macam akibat dalam sikap dan tindakan dalam hidup kita? Semalam suntuk Kim Hong hanya duduk bersila di dekat api unggun, tak pernah bergerak seperti patung.
Hanya kadang-kadang saja kalau harus menambah kayu bakar, maka dia bergerak sebentar kemudian duduk lagi. Suara api membakar kayu menimbulkan bunyi yang menarik perhatiannya sehingga tidak mendengar suara lain dan tidak tahu bahwa ada sosok tubuh orang menyelinap di antara pohon-pohon di sekelilingnya dan sejak tadi ada sepasang mata mengintainya. Ketika itu malam sudah hampir habis dan fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Akan tetapi karena nyamuk masih belum meninggalkan tempat yang masih gelap itu, Kim Hong masih terus menyalakan api unggun sambil duduk dengan tenangnya. Hatinya mulai gembira melihat bahwa di sebelah timur telah mulai nampak sinar kemerahan. Ringkik kudanya yang mula-mula membuat gadis ini waspada. Dia segera mencurahkan perhatiannya ke sekeliling sehingga pandangan matanya yang tajam itu bisa menangkap berkelebatnya bayangan di balik pohon di sebelah kirinya. Kudanya mendengus-dengus dan Kim Hong mengambil sikap tenang, pura-pura tidak tahu bahwa waktu itu ada orang yang mengintainya. Mengapa orang itu mengintai saja dan tidak turun tangan sejak tadi, pikirnya. Apakah kemunculan orang ini ada hubungannya dengan penjahat yang menculik ibu dua orang anak itu? Ataukah ada hubungannya dengan menghilangnya Tianxin? Apabila orang itu adalah si penjahat yang suka menculik wanita, mungkin sekali dia mengintaiku untuk kemudian turun tangan menangkap dan menculikku. Akan tetapi kalau ternyata ada hubungannya dengan menghilangnya Tianxin, kalau ternyata orang itu sudah tahu akan kelihayan Tianxin, mungkin sekali dia pun berhati-hati terhadapnya. Sungguh tidak enak hanya menunggu sambil menduga-duga seperti ini. Lebih baik memberi kesempatan dan memancing supaya orang itu bergerak turun tangan. Kini api unggun mulai padam, sengaja dibiarkan saja oleh Kim Hong dan dalam duduknya, darah itu nampak melenggut. Kemudian dia membiarkan dirinya diserang hawa dingin pagi, menggigil sedikit lalu menguap, menutupkan punggung tangan di depan mulut, kemudian merebahkan dirinya bersandar pada batang pohon dan tidur. Sikap serta gerakannya demikian wajar sehingga siapapun juga tentu akan menyangka bahwa gadis ini merasa kedinginan dan mengantuk lantas dengan mudahnya jatuh pulas ketika merebahkan diri dan bersandar pada batang pohon itu. Dan agaknya, orang yang mengintainya dari balik batang pohon itu pun menduga demikian. Dia membiarkan sampai gadis itu tertidur selama setengah jam, barulah dengan gerakan kaki yang sangat ringan dia keluar dari balik pohon dan menghampiri. Sejenak dia berdiri memandang wajah dan tubuh yang terlentang di hadapannya itu dan sepasang mata itu mengeluarkan sinar kagum. Memang, melihat Kim Hong rebah terlentang setengah duduk bersandar batang pohon di pagi hari itu merupakan pemandangan yang indah menarik. Hati siapa tak akan tergerak melihat tubuh yang padat serta matang itu setengah terlentang, dan melihat wajah yang luar biasa cantiknya itu, sedikit tertutup uraian rambut. Dengan mata terpejam dilindungi bulu mata yang lentik, bibirnya kemerahan mengulum senyum, lehernya yang panjang itu nampak terbuka sehingga kulit leher putih mulus itu menantang pandang mata. Adapun Kim Hong sejak tadi sudah melihat orang itu dan jantungnya berdebar tegang. Orang itu adalah seorang laki-laki yang memakai sutera putih dan pada dadanya terdapat lukisan tengkorak dari tinta merah ataupun darah, dan muka orang itu memakai topeng tengkorak pula. Sungguh mengerikan dan tentu akan menakutkan orang melihat siluman ini muncul di pagi hari buta dan di tempat sunyi seperti itu. Akan tetapi di dalam hatinya Kim Hong merasa geli, namun juga marah. Inikah orangnya yang telah membunuh 7 pendekar Taiguan, dan sudah menculik ibu 2 orang anak itu? Apakah dia ini berhasil menghindarkan diri dari pencarian Tianxin, kemudian malah datang ke sini untuk menculiknya? Orang bertopeng itu agaknya sudah puas memandang Kim Hong. Dia pun mengangguk-angguk, kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan kertas dari dalam saku bajunya. Dia melangkah dekat, lalu kertas dari dalam itu dibukanya dan begitu dia mengebutkan kertas itu, bubukan berwarna merah berhamburan ke arah muka Kim Hong. Akan tetapi, pada saat itu Kim Hong sudah bergerak dengan sangat cepatnya, meloncat dan menggunakan kakinya untuk menendang. Wutut! Du! Tubuh orang bertopeng itu terpelanting dan terlempar ke belakang. Tentu saja siluman itu terkejut setengah mati. Sama sekali tidak pernah diduganya bahwa darah yang cantik jelita itu, yang nampak tidur pulas, tahu-tahu dapat mengirim tendangan yang demikian cepat dan hebatnya. Dia tadi masih dapat menangkis, akan tetapi karena kurang cepat dan kurang mengerahkan tenaga, maka tendangan yang luar biasa kuatnya itu membuat tubuhnya terpelanting bahkan terlempar ke belakang. Akan tetapi, begitu tubuhnya terbanting, cepat orang itu sudah mampu meloncat bangun kembali. Dan dia menjadi semakin heran melihat betapa gadis itu tidak terpengaruh oleh bubuk obat biusnya.
Padahal bubuk obat bius merah itu amat kuat dan sukar dilawan oleh orang yang pandai sekalipun. Dia tadi tidak melihat betapa dengan sehelai sapu tangan, Kim Hong mengebut bubuk merah itu dengan pengerahan sinkang sehingga bubuk merah itu tertiup pergi dan tidak ada yang mengenai mukanya. Karena kecelik, siluman itu agaknya merasa penasaran sekali. Dia segera mengeluarkan gerengan marah dan tiba-tiba saja tubuhnya telah meluncur ke depan dan dia pun sudah menyerang Kim Hong dengan dahsyat. Tangan kanannya meraih ke arah leher bagaikan hendak mencengkeram, adapun jari tangan kirinya meluncur dan menotok ke arah jalan darah di pundak. Totokan ke arah pundak inilah yang bahaya karena selain tertutup oleh cengkeraman tangan kanan, juga yang di arah itu jalan darah yang penting dan yang akan membuat orang yang kena ditotoknya menjadi lemas tak akan mampu bergerak lagi. Akan tetapi, tentu saja serangan semacam itu bukan apa-apa bagi Kim Hong. Gadis ini sudah dapat mengukur dalam tendangannya tadi bahwa biarpun siluman ini mempunyai kepandaian lumayan yang lebih daripada penjahat-penjahat biasa dan mempunyai tubuh yang kuat, namun bukan merupakan lawan yang terlalu tangguh baginya. Oleh karena itu Kim Hong menjadi marah. Dia ingin mempermainkan lawan, hendak lebih dulu menghajarnya, baru kemudian dia akan melucuti kedoknya dan akan memaksanya mengaku tentang peran siluman Goa Tengkorak dan ibu anak-anak yang telah diculiknya itu. Maka, begitu serangan itu datang, dia cepat menyambutnya dengan mudah sekali. Tanpa mengerahkan banyak tenaga dan kecepatan, dia telah dapat menghindarkan diri dari dua serangan itu. Ia sengaja tidak mau membalas dan membiarkan siluman itu menyerangnya secara bertubi-tubi untuk mengukur sampai di mana tingkat kepandaian lawan. Setelah dia membiarkan lawannya menyerangnya sampai belasan jurus, dia pun mengerti bahwa lawan ini memiliki dasar ilmu silat campuran dan tidak dapat digolongkan sebagai seorang ahli yang sudah matang. Karena itu dia pun ingin menghentikan perkelahian itu dan pada waktu orang itu kembali menyerangnya dengan tangan kanan mencengkeram ke arah dada, serangan yang sungguh tidak tahu malu dari seorang lawan pria terhadap seorang wanita, Kim Hong sudah menyelinap ke samping dan begitu kakinya melayang, dia telah menendang perut orang itu dengan keras. Des! Tubuh orang itu melayang untuk kedua kalinya, sekali ini melayang jauh lantas terbanting jatuh dekat dengan kuda tunggangan Kim Hong yang menjadi kaget dan meringkik. Tendangan tadi amat keras dan biarpun Kim Hong tidak bermaksud membunuhnya, atau belum lagi, akan tetapi tendangan itu cukup kuat untuk membuat orang itu memuntahkan darah segar dari mulutnya. Akan tetapi orang itu memang memiliki tubuh yang kuat dan tahan uji, karena begitu terbanting jatuh, dengan mulut mengeluarkan darah, dia langsung meloncat dan tahu-tahu dia sudah berada di atas punggung kuda tunggangan Kim Hong. Kuda itu pun dibedalkannya dengan cepat sekali meninggalkan tempat itu. Hei, badut keparat! Hendak lari kemana engkau? Kim Hong terkejut dan marah sekali, lalu menggerakkan kedua kakinya mengejar. Dara ini adalah seorang ahli ginkang, maka gerakannya luar biasa cepatnya, larinya tidak kalah oleh larinya kuda. Akan tetapi karena siluman itu tampaknya jeri sekali dan tak mau tersusul, maka kuda itu dibalapkannya dan dipukulinya dengan tangan terbuka sehingga kuda itu berlari sangat cepat. Kim Hong terus mengejar, bukan saja hendak menangkap si penjahat melainkan juga untuk mendapatkan kembali kudanya. Sekarang kuda itu meninggalkan jalan dan memasuki hutan. Kim Hong tetap mengejarnya sampai si penunggang kuda itu tiba di tepi jurang, jurang yang menganga lebar dan amat dalam, selebar kurang lebih 4 tombak. Dan Kim Hong melihat siluman itu terus saja membedalkan kudanya, bahkan hendak membawa kudanya meloncati jurang. Hei, jangan! Kim Hong berteriak karena dari jauh saja dia sudah dapat melihat bahwa perbuatan itu merupakan tindakan nekat dan mempertaruhkan nyawa dengan sia-sia. Jurang itu terlalu lebar untuk dapat diloncati oleh kudanya. Kuda itu kini terbang di atas jurang dan dengan mata terbelalak Kim Hong berhenti dan memandang, melihat betapa kaki depan kuda itu memang telah mencapai tepi jurang di seberang, akan tetapi karena sebagian besar badannya yang belakang belum sampai, maka kuda itu terjengkang dan bersama dengan penunggangnya meluncur jatuh ke dalam jurang yang amat dalam itu. Kim Hong mengepal tinju sambil lari ke tepi jurang, menjenguk ke bawah dan dia melihat betapa kuda serta penunggangnya terbanting-banting ke lereng bukit yang berbatu-batu, kemudian berhenti dan tidak bergerak-gerak lagi. Keparat! Kim Hong mendesis. Dia merasa kecewa dan menyesal sekali mengapa tidak sejak tadi dia merobohkan saja orang itu agar dapat dikorek keterangan darinya. Sekarang, bukan saja penjahat itu telah mati dan tidak ada gunanya lagi, juga kudanya ikut mati.
Terpaksa dia kembali ke tempat tadi dan mulailah dia mencari jejak kuda yang ditunggangi Tianxin kemarin siang. Tentu saja tidaklah mudah untuk mencari jejak kuda yang sudah lewat sehari semalam. Rumput yang diinjak kuda sudah berdiri lagi dan menutupi jejak pada tanah. Tapi untung baginya, tanah di hutan itu lembab sehingga hal ini membuat jejak kaki kuda itu menjadi agak tahan lama. Dengan hati-hati dia mencari, menemukan jejak kaki kuda itu lantas mengikutinya dengan jalan kaki. Dia harus menemukan Tianxin. Dia tak percaya bahwa riwayat siluman Goa Tengkorak akan habis begitu saja bersama jatuhnya orang tadi dengan kudanya ke dalam jurang. Kalau siluman atau penjahat itu hanya seorang yang kepandaiannya semacam itu, maka tak mungkin orang-orang yang telah dijuluki 7 pendekar Taigoan begitu mudah dibunuhnya. Apalagi, tak mungkin bila Tianxin sampai tak mampu menemukannya setelah pemuda itu mencari selama sehari semalam. Tentu ada apa-apa di balik semua ini, ada kekuatan yang jauh lebih hebat daripada sekedar penjahat bertopeng tengkorak tadi. Tanpa setahu Kim Hong, jejak kuda yang ditunggangi Tianxin itu membawanya kepada daerah Goa Tengkorak. Dia tidak menyadari hal ini karena memang dia belum mengenal daerah itu. Belum ada kesempatan baginya dan juga bagi Tianxin untuk menyelidiki keadaan siluman Goa Tengkorak yang baru pertama kali mereka dengar dari mulut Kuisiu ketika pendekar itu dalam keadaan sekarat, lalu peristiwa demi peristiwa terjadi susul menyusul demikian cepatnya. Mula-mula pertemuan mereka dengan 2 orang anak-anak yang menuturkan bahwa ayah dan paman-paman mereka terbunuh siluman dan bahwa ibu mereka terculik. Kemudian pertemuan mereka dengan Kuisiu yang menghadapi maut. Lalu menghilangnya Tianxin yang mengikuti jejak siluman dan tak kunjung kembali ke dalam hutan seperti yang sudah mereka janjikan. Kemudian muncul siluman yang mencoba untuk membiusnya, yang berakhir dengan kematian mengerikan bagi siluman itu sebelum Kim Hong sempat membuka rahasianya. Semua itu terjadi hanya dalam waktu semalam saja dan kini dia telah mengikuti jejak kekasihnya. Melihat keadaan yang sangat liar dan sunyi dari tempat kemana jejak itu membawanya, Kim Hong mulai merasa khawatir. Agaknya dia dibawa ke tempat yang berbahaya, karena makin lama tempat itu semakin sunyi. Tak nampak ada seorang pun manusia dan ketika jejak itu tiba di tepi sungai Venho yang berbatu-batu karang, jejak itu pun lenyap. Tentu Tianxin melanjutkannya dengan jalan kaki, pikirnya. Jalan itu mendaki tebing dan sangat sukar dilewati manusia, apalagi kuda. Kim Hong tidak melanjutkan perjalanannya. Dia meragu, sebab tidak tahu kemana dia harus melanjutkan perjalanan. Yang berada di depannya itu merupakan jalan pendakian ke sebuah tebing yang curam dan dia tidak tahu ada apa di balik tebing atau di sebelah atas itu. Dia juga tidak tahu kemana Tianxin melanjutkan perjalanannya dan tidak dapat menduga pula apa yang telah terjadi sesudah kekasihnya itu tiba di tempat ini. Tiba-tiba, ketika dia memeriksa keadaan sekeliling dan melihat-lihat, di atas bukit kecil pada sebelah kiri terlihat sebuah bangunan kuil kecil kuno yang berdiri terpencil. Agaknya sebuah kuil yang tidak dipergunakan lagi, dan mungkin saja untuk tempat tinggal seorang pertapa, namun bukan tidak mungkin tempat terpencil itu menjadi tempat persembunyian penjahat. Timbul semangatnya karena dia berpendapat bahwa jika Tianxin sudah tiba di sini dan melihat kuil itu, tentu kekasihnya itu juga akan mengunjungi serta memeriksa tempat itu sebagai langkah pertama dalam penyelidikan mengenai siluman Goa Tengkorak itu. Kim Hong lalu mulai mendaki tebing yang amat sukar itu. Akan tetapi karena dia mempunyai ginkang yang amat hebat, dia pun dapat mendaki tempat itu dengan cepat dan tidak lama kemudian, tanpa banyak kesukaran dia sudah tiba di pekarangan kuil kuno. Namun pekarangan itu nampak bersih dan ada bekas sapuan di situ. Hal ini menandakan bahwa tempat itu berpenghuni. Siapa tahu penghuninya adalah penjahat yang kini sedang dicari-carinya. Pikiran ini membuat Kim Hong bersikap hati-hati, maka dia pun menyelinap dan menghampiri kuil kuno itu dari belakang. Ketika dia melihat seekor kuda ditambatkan di bagian belakang dari kuil itu, jantungnya segera berdebar tegang dan girang. Dia mengenal kuda itu, kuda tunggangan Tianxin. Dihampirinya kuda itu dan ditepuk-tepuknya punggung kuda itu. Kuda itu pun mengenal Kim Hong, lantas membelai tangan darah itu dengan mukanya. Ah, kalau saja kuda ini mampu bicara, tentu banyak yang bisa diceritakannya dan dia tidak perlu bingung-bingung mencari tahu apa yang sudah terjadi dengan Tianxin sehingga pemuda itu tidak kembali ke hutan. Hei, siapa yang berani mencoba mencuri kuda? Kim Hong terkejut sekali dan cepat membalikkan tubuhnya. Kiranya yang menegurnya itu adalah seorang lelaki berusia 60-an tahun, mengenakan pakaian seperti seorang tosu,
tubuhnya kurus serta kedua pipinya cekung sehingga tanpa kedok tengkorak sekalipun muka itu sudah hampir mendekati bentuk tengkorak. Namun kakek itu jelas seorang Tosu, bukan seorang penjahat yang memakai jubah putih bergambar tengkorak, tidak pula memakai kedok. Akan tetapi Kim Hong bermaksud ingin mengejutkan hati pendeta itu dengan pertanyaan yang tiba-tiba datangnya. "Totiang, kemana perginya pemilik kuda ini?" Tosu itu berjalan menghampiri dan sejenak menatap Kim Hong penuh perhatian. "Pemilik kuda ini? Ah, apakah Nona yang menjadi sahabatnya dan yang malam tadi menunggu dia di dalam hutan?" Kim Hong mengangguk lantas memandang tajam. "Totiang, kemana perginya sahabatku itu? Mengapa dia tidak kembali ke hutan?" "Ah, Pinto telah menanti-nantimu, Nona." Pinto merasa khawatir sekali akan nasib Kongcu itu. "Ada apakah, Totiang? Harap suka cepat ceritakan." Kim Hong tertarik sekali namun juga merasa khawatir. "Kemarin siang Kongcu yang menjadi temanmu itu datang ke sini dan menitipkan kudanya ini. Kemarin dia menanyakan jalan menuju ke Goa Tengkorak. Dia berhenti sebentar dan memandang jauh ke depan dengan sinar mata kosong namun mengandung rasa takut." "Lanjutkanlah, Totiang." Kim Hong mendesak tak sabar. Pinto sudah memperingatkan bahwa tempat itu bukan merupakan tempat pesiar namun tempat berbahaya sekali yang tidak pernah dikunjungi orang. Akan tetapi dia membujuk Pinto sehingga akhirnya Pinto mengantarnya ke daerah itu. Ketika kami tiba di sana, Pinto sudah mengajaknya untuk segera pulang saja, akan tetapi Kongcu itu memaksa hendak memasuki sebuah goa besar di sana. Pinto segera memperingatkan dan mencegahnya, akan tetapi Kongcu itu nekat memaksa, bahkan meninggalkan pesan kepada Pinto bahwa dia mempunyai seorang teman wanita yang sedang menanti di dalam hutan, dan apabila Pinto berjumpa dengan Nona supaya Pinto memberitahukan semuanya. Nah, Pinto tidak berhasil membujuknya dan dia pun memasuki goa. Pinto menunggu di luar goa sampai malam dan dia belum juga keluar. Terpaksa Pinto pulang sendirian. Kim Hong mengerutkan alisnya. "Apakah Totiang tidak menyusul dan memanggilnya?" Tosu itu nampak terkejut. "Ah, Nona belum tahu rupanya. Tempat itu amat keramat dan juga berbahaya. Apabila Pinto tahu bahwa Kongcu itu hendak memasuki goa, tentu Pinto tidak berani dan tidak mau mengantarnya. Goa-goa itu merupakan goa-goa keramat yang tak pernah didatangi manusia dan kabarnya siapa yang berani masuk goa tak akan dapat keluar kembali. Maka Pinto tidak berani memasukinya untuk menyusul Kongcu." Apakah Totiang pernah mendengar tentang siluman Goa Tengkorak? Di situkah sarangnya?" Tosu itu menggelengkan kepala. Pinto hanya tahu bahwa tempat seperti itu sudah pasti menjadi sarang para siluman dan iblis. Pinto khawatir sekali kalau Kongcu telah mengalami hal-hal yang tidak baik dan tertimpa malapetaka di dalam goa itu. "Totiang, kalau begitu tolong antar saya ke tempat itu." Kim Hong yang merasa khawatir sekali itu mendesaknya. "Apa? Nona hendak menyusul ke sana." "Benar, akan saya susul dia ke dalam goa. Habis, kalau tidak ada yang berani memasuki goa menyusulnya, bagaimana dapat menemukannya?" "Tapi itu berbahaya sekali, Nona." "Pinto tidak berani." "Totiang tidak usah masuk, biarlah aku sendiri yang masuk," kata Kim Hong agak jengkel karena melihat pendeta itu ketakutan, padahal dari gerak-gerik pendeta ini dapat diduga bahwa pendeta ini bukanlah orang sembarangan, bukan orang yang lemah. "Tapi itu pun berbahaya sekali, Nona. Lihat, Kongcu masuk ke dalam goa dan tidak keluar lagi. Kalau sekarang Nona juga masuk ke sana dan terjadi apa-apa, bukankah Pinto yang menerima dosanya? Sebaiknya kalau Nona minta bantuan Susiok." "Susiok? Siapa dia?" Pinto mempunyai seorang Susiok, paman guru, yang pandai melihat hal-hal jauh, pandai melihat hal-hal yang telah lampau. Susiok tentu akan dapat membantu kita memberitahu bagaimana keadaan Kongcu sekarang dan di mana dia berada. Kim Hong tidak mau percaya segala macam ketahayulan dan segala macam ilmu ramalan ini. Yang terpenting dia harus turun tangan mencari dan kalau perlu menolong Tian Xin. Tentu telah terjadi sesuatu dengan pemuda itu. "Tidak, Totiang, aku ingin mencarinya sendiri. Mari Totiang tunjukkan di mana tempatnya." "Totiang tidak usah mencampuri, aku akan mencarinya sendiri." Kakek itu menarik napas panjang dan setelah menggeleng-gelengkan kepalanya dia pun berkata, "Xian Cai, orang-orang muda sekarang sungguh mempunyai hati yang keras dan berani.
Selama ini Pinto hidup tenteram di sini, akan tetapi kini Pinto melihat orang-orang muda seperti Kongcu dan Nona berani menempuh bahaya. Sungguh membuat hati Pinto berduka dan penasaran. Marilah, Nona, Pinto antarkan ke daerah Goa Tengkorak. Berangkatlah mereka dan ternyata jalan yang mereka lalui sekarang jauh lebih sukar daripada jalan menuju ke kuil kuno yang dilalui Kim Hong seorang diri tadi. Dan di sini Dara Perkasa itu mendapatkan kenyataan bahwa dugaannya memang benar. Tosu itu bukanlah seorang lemah karena dapat berjalan melalui jalan yang sukar, terjal dan licin, dan untuk dapat melalui jalan seperti ini membutuhkan ginkang yang lumayan. Karena itu, di tengah perjalanan mendaki tebing dia pun tidak dapat menahan keinginan tahunya. Kulihat Totiang bukan seorang lemah dan juga memiliki ilmu kepandaian. Kenapa Totiang begitu ketakutan terhadap Goa Tengkorak? Ada apanya sih di sana? Pendeta itu berhenti kemudian berpegangan pada batu karang yang menonjol. Ai, apa sih artinya kepandaian manusia kalau harus berhadapan dengan para siluman? Lalu dia berjalan lagi dan kali ini dia bergerak lebih cepat. Agaknya hendak meninggalkan Kim Hong atau menurut persangkaan Dara itu, si Tosu ini sengaja hendak memperlihatkan kepandaian atau sengaja hendak mencoba dan mengujinya. Tentu saja Kim Hong menganggap perjalanan itu mudah saja dan kalau dia mau, dia bisa bergerak cepat, jauh lebih cepat daripada si Tosu. Akan tetapi dia tak mau memamerkan kepandaian maka dia hanya bergerak mengikuti Tosu itu saja. Akhirnya, tibalah mereka di daerah berbatu-batu, di hadapan mereka terbentang dinding batu karang yang tinggi dan penuh dengan goa-goa yang bentuknya menyeramkan, karena banyak di antara goa-goa itu yang bentuknya mirip seperti tengkorak manusia. Inikah goa tengkorak? Kim Hong bertanya, seperti kepada diri sendiri ketika melihat kakek itu berhenti bergerak kemudian memandang ke arah dinding karang yang tinggi dan panjang itu. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.